Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Nusata Nida dengan NPM akhir 032. Saya Kewa Safira Azara dengan NPM akhir 041. Saya Azhar Roktariska dengan NPM akhir 098. Saya Destiani dengan NPM akhir 122. Dan saya Aziza Arifiani dengan NPM akhir 042. Di sini kami akan mempresentasikan terkait transaksi di pasar modal. Video ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah hukum bisnis dengan dosen pengampu Ibu Nurul Husna. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu pasar perdana. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatat di bursa efek. Selanjutnya itu periode pasar perdana. Periode pasar perdana yaitu ketika saham atau efek lainnya untuk pertama kali ditawarkan kepada investor atau pemodal oleh pihak penjamin emisi melalui perantara pedagang efek yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini biasanya disebut dengan penawaran umum perdana atau IPO. Pada pasar perdana, harga saham tetap karena perusahaan sudah menentukan harga dan jumlah saham yang akan ditawarkan sebelum menawarkannya di pasar perdana. Jadi di sini harga saham itu akan tetap karena sudah ditentukan. Pada pasar perdana juga memiliki daya tarik tersendiri bagi pembeli saham karena ada kemungkinan capital gain didapatkan setelah saham tersebut melantai di bursa. Baiklah, selanjutnya adalah animasi pembelian saham. Pertama, investor mengisi formulir pemesanan pembelian saham dan melakukan setor dana ke rekening dana nasabah atau RDN di perusahaan efek. Kemudian, menyerahkan formulir, bukti setor, serta identitas diri kepada perusahaan efek yang dituju. Perusahaan efek akan menyerahkan formulir ke penjamin emisi untuk kemudian dilanjutkan ke Biro Administrasi Efek untuk mendapatkan penjatahan saham. Perusahaan saham akan menerima konfirmasi dari Biro Administrasi Efek tentang penjatahan saham. Pemesanan pembelian saham dari investor dan dana yang sangat penting untuk memulai proses investasi di pasar perdana. Menyetorkan dana ke dalam rekening dana nasabah merupakan langkah awal untuk membeli saham di pasar perdana. Penyerahan dokumen yang diperlukan seperti formulir pemesanan pembelian saham, bukti setoran, dan identifikasi menandai langkah penting dalam proses investasi pasar perdana. Peran perusahaan sekuritas dalam menangani dokumentasi dan pengajuan merampingkan perjalanan investasi ke pasar perdana. Komunikasi yang efisien antara investor, perusahaan sekuritas, penjamin emisi, dan badan pengawas sangat penting untuk keberhasilan transaksi di pasar perdana. Menelusuri pasar perdana membutuhkan kepatuhan terhadap prosedur yang tepat dan penyerahan dokumen untuk pengalaman investasi yang mulus. Biro Administrasi Efek memainkan peran penting dalam mengawasi penjatahan saham selama transaksi di pasar perdana. Verifikasi dokumen yang diserahkan oleh badan pengawas memastikan transparansi dan kepatuhan di pasar perdana. Lalu, konfirmasi yang diterima dari Biro Administrasi Efek memvalidasi keberhasilan pemrosesan permintaan penjatahan saham. Saham yang dialokasikan menandakan partisipasi dan kepemilikan investor dalam lingkungan pasar perdana. Mengikuti proses yang wajar menjamin distribusi saham yang adil di antara para investor yang berpartisipasi dalam pasar perdana. Kejelasan dalam penyerahan dokumen membantu mempercepat proses investasi pasar perdana secara efisien. Koordinasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat sangat penting untuk kelancaran transaksi di pasar perdana. Perhatian investor terhadap detail dalam melengkapi dokumentasi memastikan akurasi dan kepatuhan selama transaksi di pasar perdana. Alokasi saham berdasarkan peraturan yang ditetapkan meningkatkan kepercayaan dan keandalan dalam transaksi di pasar perdana. Kolaborasi antara investor, perusahaan sekuritas, dan badan pengawas menumbuhkan integritas dalam ekosistem pasar perdana.
Keakuratan dokumentasi merupakan hal yang mendasar dalam mengamankan saham melalui mekanisme pasar perdana. Penyerahan dokumen yang diperlukan secara tepat waktu akan mempercepat proses alokasi saham dalam lingkungan pasar perdana. Kepatuhan investor terhadap prosedur formal akan melindungi investasi mereka di sektor pasar perdana. Menyetorkan dana dengan segera ke dalam rekening yang ditunjuk akan membuka jalan bagi akuisisi saham yang efisien di pasar perdana. Baik, yang selanjutnya adalah pasar sekunder. Apa sih pasar sekunder itu? Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana, yakni pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Nah, pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana. Nah, di pasar ini pula, transaksi pembelian dan penjualan efek sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan, melainkan antara investor yang satu dengan investor yang lain. Lalu, bagaimana sih cara membeli saham di pasar sekunder ini? Nah, berikut video penjelasannya. Langkah yang pertama, transaksi pasar sekunder dilakukan di bursa melalui perantara perusahaan efek yang menjadi anggota bursa. Langkah yang kedua, investor yang membeli saham akan melakukan perintah pembelian melalui perusahaan efek, di antaranya dengan menyebutkan nama saham, nominal pembelian dalam lot, dan harga pembeliannya. Langkah yang ketiga, investor yang menjual saham akan melakukan perintah penjualan melalui perusahaan efek, di antaranya dengan menyebutkan nama saham, nominal penjualan dalam lot, dan harga penjualannya. Langkah yang keempat, order yang masuk selanjutnya akan ditampilkan di sistem perdagangan bursa dan sistem milik perusahaan efek. Langkah yang kelima, apabila order beli telah bertemu dengan order jual di sistem perdagangan bursa, maka transaksi tersebut telah terjadi. Langkah yang keenam, selanjutnya perpindahan aset dan pembayaran akan difasilitasi oleh Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Langkah yang ketujuh, untuk pembelian, investor harus menyetor sesuai nominal pembelian maksimal 2 hari kerja setelah transaksi. Dan langkah yang terakhir, untuk penjualan, investor akan menerima pembayaran maksimal 2 hari kerja setelah transaksi. Baik, yang terakhir adalah bursa paralel. Apa sih bursa paralel itu? Bursa paralel merupakan suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi di luar bursa efek resmi dalam pasar sekunder, yang mana diatur dan dilaksanakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek, dengan diawasi dan dibina oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, di pasar ketiga ini tidak memiliki pusat lokasi perdagangan atau yang biasa disebut dengan floor trading atau lantai bursa. Sehingga operasi yang ada pada pasar ketiga berupa pemusatan informasi atau yang disebut dengan trading information. Nah, adapun informasi yang diberikan dalam pasar ini meliputi harga-harga saham, jumlah transaksi, dan keterangan lainnya mengenai surat berharga yang bersangkutan. Lalu, bagaimana ya cara membeli saham di bursa paralel ini? Nah, berikut video penjelasannya. Yang pertama, harga dibentuk oleh market maker. Yang kedua, investor membeli dan menjual dari dan ke market maker. 3. Investor dapat memilih market maker yang memberi harga terbaik. 4. Perdagangan dilakukan di kota-kota besar dalam satu jaringan nasional. 5. Market maker berdagang dari kantor masing-masing melalui jaringan komputer. Selanjutnya, mesin utama ada di OTC, market pusat yang terhubung dengan mesin di kantor market maker di kota-kota lain. 7. Mesin OTC terintegrasi dengan mesin di sentral clearing dan sentral custodian. Terakhir,
Market maker akan menyelesaikan pembayaran dengan central clearing dan menyelesaikan penyimpanan efek dengan central custodian.